Saya masih terngiang-ngiang kawan saya seorang dokter ya, jika ibu saya meninggal ya, musim COVID. Maka ada dokter yang selalu menangani ibu saya, dia datang panas-panas, dia ikut menguburkan. Saya bilang, "Dok, terima kasih capek-capek jauh-jauh ikut nguburin ibu." Kata dia, "Tidak Ustadz, saya tidak capek Ustadz. Ini amal buat saya sendiri. Kalau saya mati, saya masuk liang lahat, saya yang pertama merasakan dampak dari amal ini." Saya kaget juga waktu itu, ini ada dokter nasihati Ustadz. Ya kita, semua kemewahan yang kita miliki, semua kenyamanan akan kita tinggalkan. Kita berpindah pada kehidupan berikutnya, yang menyenangkan kita hanya amal soleh oleh kita. Oleh karena tetap semangat beramal soleh, jangan terpedaya dengan kekayaan orang lain. Ya, bisa jadi dia hebat di dunia, belum tentu hebat dalam kehidupan berikutnya. Oleh karenanya Hasan al-Basri mengatakan, jika kau melihat ada seorang hebat dalam perkara dunia, fanafishu fil akhirah, maka saingilah dia, lombailah dia dalam masalah apa? Akhirat. Ya, kita melombai dia masalah dunia tidak ada faedah. Yang penting bagaimana kita ketika meninggal kita bisa hidup bahagia di kehidupan berikutnya. Di dunia mungkin kita sebagian ada yang susah, sebagian ada yang nyaman, tapi yang lebih penting kehidupan berikutnya. Baik, dari sini kita tahu bahwasanya menjaga amal soleh adalah sangat penting ya. Dan amal soleh tidak mungkin diterima kecuali kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Ibnu Qayyim, "Laisa sya'nu fil amal." Yang penting bukan masalah beramalnya. Innama sya'nu, yang penting adalah hifdzul amal mimma yufsiduhu, dari menjaga amal dari hal-hal yang bisa merusaknya atau bisa menguranginya. Jadi jangan orang yang penting saya beramal enggak. Jaga amalmu. Jangan sampai ada yang merusaknya. Di antara yang merusak amal tersebut adalah riya. Adalah apa? Riya. Dan menjaga keikhlasan bukan perkara yang mudah. Dan ini disadari oleh para salaf dahulu. Mereka tidak pernah meremehkan masalah keikhlasan. Mereka tidak mau spekulasi dengan amal soleh mereka. Oleh karenanya kata Sufyan Ats-Tsauri, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, li'annaha tataqallabu 'alayya." Aku tidak pernah menghadapi yang paling berat seperti menghadapi niatku. Karena niat itu selalu berubah-ubah. Hari ini bisa ikhlas, besok bisa riya. Pagi ini bisa ikhlas, malamnya bisa riya. Hari ini tulus, besok bisa ujub. Hati benar-benar berubah-ubah dan setan bermain di situ. Kalau para salaf seperti sekelas Sufyan Ats-Tsauri merasa berat, bagaimana lagi dengan apa? Dengan kita. Oleh karenanya diriwayatkan dari mereka banyak, mereka berusaha menyembunyikan amal soleh semaksimal mungkin. Mereka berusaha menyembunyikan amal soleh semaksimal mungkin. Kenapa? Karena mereka tidak mau spekulasi. Menampakkan amal soleh, spekulasinya tinggi, mudah terkena riya. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi spekulasinya tinggi. Oleh karena kalau kita lihat bagaimana riwayat di antara mereka seperti Ibnul Mubarak disebutkan ketika dia berjihad, ya, maka ketika itu ada seorang tokoh musyrik yang sangat jago, dia tantang duel. Maka ada orang muslim yang maju, tewas. Tantang duel lagi, ada muslim yang maju, tewas. Dia tantang duel lagi, maka datanglah seorang menutup wajahnya. Kemudian dia maju bertempur sampai tewas orang tersebut. Orang bingung siapa orang ini. Datanglah salah seorang kawannya, kemudian mendekati, kemudian dia tarik tutupnya, kelihatan ternyata Ibnul siapa? Mubarak. Subhanallah, dia tidak mau diketahui oleh orang lain. Demikian para salaf dahulu. Ada di antara mereka yang sholat malam. Sholat malam, bangun malam-malam dia sholat. Kemudian ada saudaranya yang melihat pura-pura tidur, padahal tidak tidur. Kalau dia sholat malam, kemudian dia tidur. Atau dia pura-pura tidur. Kemudian ketika azan berkumandang, maka dia pun menggeliat. Dia mengatakan, tidur enak banget. Orang yang mendengar dia ngomong begitu, menyangka dia tidak sholat apa? Malam. Padahal dia sholat malam. Bukan bikin status, alhamdulillah, malam ini saya bisa sholat khusyuk.
Dan mereka tidak suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Yang mereka lakukan saja mereka tidak suka dipuji, apalagi yang tidak mereka lakukan. Rabi bin Khuthaim, seorang ulama tabi'in, ada seorang sahabat berkata kepadanya, "Lau ra'akan nabiyyu la ahabbak." Kalau Nabi lihat kamu, Nabi pasti suka sama kamu. Nabi pasti mencintaimu. Disebutkan amalnya sirri. Jadi kalau beramal dia sembunyi-sembunyi. Tapi tetap saja dia bersembunyi pasti ada yang apa? Tahu. Tapi di antara yang menakjubkan, di antara seperti Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari disebutkan ketika di majelis dia sedang menyampaikan, tiba-tiba ada orang yang buang kotoran. Saya lupa apa buang. Ini kotoran dia buang ke lantai. Imam Bukhari ketika dia sedang ngisi pengajian, tiba-tiba dia melihat, kemudian dia lanjutkan. Tapi dia tahu tempat kotoran itu di mana. Setelah bubar majelis, orang udah bubar, ternyata dia tidak ada orang, kemudian dia datang, diambil kotoran tadi. Kemudian dia bersihkan dari apa? Masjid. Dia tidak ingin ada orang yang lihat. Bahkan ketika dia membersihkan apa? Masjid. Banyak cerita seperti itu ya. Rabi bin Khuthaim disebutkan kalau dia dalam rumah atau dalam suatu tempat, dia ada yang masuk tiba-tiba dia lagi baca Quran, dia tutup Qurannya. Seakan-akan dia tidak baca Quran. Artinya mereka punya amal-amal yang hebat, namun mereka sembunyikan. Lihatlah Ali bin Husain Zainal Abidin. Dia mengayomi puluhan orang yatim, anak yatim dan para janda di kota Madinah. Setiap malam dia bangun mikul gandum untuk dibagi-bagikan di pintu-pintu rumah orang tersebut. Bahkan dia tidak menyuruh orang untuk memikul, dia memikul sendiri supaya tidak ketahuan. Baru ketahuan ketika dia meninggal, ternyata bantuan sembako berhenti. Kemudian ketika dimandikan didapati bekas hitam di punggungnya. Rupanya dia yang selama ini apa? Membagi-bagi makanan kepada anak-anak yatim dan kepada para janda. Luar biasa pada orang-orang miskin. Tidak ketahuan amalnya, tidak pernah dia ceritakan, tidak pernah dia isyaratkan sama sekali. Dan mengambil kesimpulan bahwasanya para salaf mereka tidak pernah spekulasi dengan amal soleh mereka. Maka mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Mereka bahagia kalau amal soleh mereka tidak ketahuan. Seperti kisah yang disampaikan oleh Ibnul Munkadir. Ketika musim kemarau tidak turun hujan-hujan, orang sholat istisqa tidak turun hujan. Tiba-tiba datang seorang masuk ke Masjid Nabawi, kemudian dia sholat, kemudian dia berdoa, "Ya Allah, turunkan hujan, ya Allah." Orang sudah berdoa, tiba-tiba turun hujan. Ibnul Munkadir penasaran siapa orang ini. Akhirnya orang itu, karena tidak ada yang tahu, Ibnul Munkadir yang kebetulan di situ tahu. Maka ketika orang itu keluar diikuti kemana dia. Masuk rumah, akhirnya besok dia cek. Ternyata orang itu kalau tidak salah saya lupa, tukang sol sepatu atau ada kerjaan yang tidak besar lah. Akhirnya ditanya, bukankah kamu yang tadi malam begini-begini? Orang itu marah, terus dia pergi hilang. Tidak ingin apa? Lihatlah Uwais Al-Qarani. Ketika diketahui doanya makbul, maka dia pun menghilang. Tidak pamer, saya wali yang minta doa mana ini. Jadi kesimpulan bisa kita ambil para salaf dahulu, mereka menyembunyikan amal soleh mereka. Dan mereka tidak suka dipuji. Mereka tidak mencari dunia. Dunia itu banyak. Dunia itu harta, kedudukan, pujian, sanjungan. Semua dunia. Dan itu mencoreng keikhlasan kita. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang cinta dengan dunia ini adalah siapa yang mencari dunia maka tidak akan dapat akhirat. Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, surga.
La naj'aluha lil ladzina yuriduna 'uluwan fil ard. Kami tidak akan berikan kepada orang yang ingin mencari ketinggian, kedudukan di bumi, kami tidak berikan. Ingin dihormati, ingin disanjung, kasih jempol, jempol tangan, jempol kaki. Allah tidak akan kasih. Dia dapatkan dunia itu dapat. Pembahasan indah dari Imam bin Rajab dalam kitabnya Syarah Hadis Madhibani Ja'ian. Di akhir pembahasan dia bahas tentang ayat ini. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina yu'luwan fil ardi. Surga itu hanya untuk orang yang tidak ingin mencari ketinggian di dunia. Beliau menyebutkan bahwasanya seorang terkadang beramal soleh, dia ingin mencari akhirat dan juga ingin mencari kedudukan. Dihormati, disanjung, dimuliakan, diulu-ulukan, ditunjuk, ya. Kemudian dia nyaman dengan hal tersebut dan dia cari itu dan dia mempertahankan posisi itu. Orang yang ingin mencari ini dia akan dapatkan. Kata Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang mencari dunia dan perhiasannya, kami akan berikan dan tidak akan dikurangi. Jadi kalau dia ingin cari kedudukan, pujian, disanjung, dia akan dapatkan. Tapi akhirat dia tidak dapat. Akhirat dia tidak dapat. Namun masalahnya, dipuji, disanjung, itu kenikmatan luar biasa. Siapa sih tidak ingin disanjung? Siapa sih tidak ingin dipuji? Semua orang ingin dipuji. Tapi kita harus lawan. Itulah tugas kita, melawan suka ingin dipuji. Kalau sudah suka ingin dipuji, jadi kecanduan. Udah kecanduan, ingin selalu dipuji. Setiap hari ingin bikin konten. Kalau nggak bikin konten, gelisah. Karena hari ini belum ada yang like. Jadi kecanduan. Akhirnya begitulah. Lihatlah kenapa kedudukan itu tinggi. Kenapa orang berlomba-lomba untuk jadi pejabat? Kenapa? Karena disanjung, dipuji, dielu-elukan. Dia berjuang. Kenapa orang suka bikin yang aneh-aneh? Ya, bikin kegiatan aneh-aneh supaya jadi pusat perhatian. Dia senang jadi pusat perhatian, sanjung, dipuji, dan yang lainnya. Maka seorang berusaha amal solehnya jangan gara-gara dunia kemudian dia mengorbankan akhiratnya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 3 golongan yang diazab pertama kali, awwalu man tusa'aru bihimun nar thalathah. Yang pertama kali Allah nyalakan api neraka untuk mereka ada 3 orang. 3 orang tersebut orang-orang yang riya. Sebagaimana hadis yang masyhur yang kita ketahui. Yang satu adalah orang yang mujahid, berjihad. Maka Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Jago berperang, pandai menggunakan pedang, keberanian, dan yang badan yang kuat, fisik yang hebat, pandai menggunakan menunggang kuda, pandai menggunakan alat pertempuran. Kata dia, "Qataltu fika hatta tusyhid." Ya Allah, aku berperang. Dengan nikmat-nikmat tersebut aku gunakan untuk berjihad di jalanmu. Kata Allah, "Kadzabta qadusta, walakin liqal annaka jari." Qadusta, tapi kau berperang supaya dikatakan engkau pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan engkau pemberani. Artinya tujuan dia agar bisa dipuji sebagai jagoan dikabulkan. Orang semua kenal dia sebagai apa? Jagoan. Tujuan duniawi tersebut dia dapatkan. Orang yang kedua adalah ustaz. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang belajar ilmu agama, mengajarkannya, mengajar Al-Qur'an. Allah ingatkan nikmat kepadanya, Allah tanyakan, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuhu." Ya Allah, aku ajarkan Al-Qur'an dan aku baca Qur'an karena engkau. Ya Allah, kata Allah, "Kadzabta qadusta, walakin yuqal annaka qari, annaka alim." Tapi kau mengajarkan agama supaya kau dikatakan orang alim. Supaya kau dikatakan ahli tajwid. Makanya Rasulullah menyebut dalam satu riwayat, banyak dari qurra kita tuh orang-orang yang riya, banyak. Belajar Al-Quran, tapi ternyata untuk apa? Bangga-banggaan dengan sanad, bangga-banggaan dengan qiraat.
Yang ikhlas Masya Allah. Tapi yang terjerumus dalam riya juga banyak. Oleh karenanya, ketika dia ingin dipuji sebagai orang alim, Allah katakan, wa qad telah dikatakan, masyhur ma'ruf, engkau ahli tajwid. Masyhur ma'ruf, engkau orang alim. Tapi kau bukan mengajarkan ilmu karena aku. Kata Allah, masukkan dalam neraka jahanam. Yang ketiga, orang yang dermawan. Tidak ada pintu kebaikan kecuali dia dermakan. Maka Allah bertanya, untuk apa kau melakukannya? Kata dia, aku melakukan karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, walakin liuqal annaka jawad. Tapi kau berderma, engkau berdonasi supaya kau dikatakan adalah dermawan. Wa qad telah dikatakan engkau dermawan, terkenal. Makanya ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bapaknya Hatim At-Ta'i mati dalam kondisi musyrik. Orang yang sangat dermawan. Maka anaknya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku Hatim At-Ta'i dulu menyambung silaturahmi, menjamu tamu, memberi makan kepada fakir miskin. Bagaimana dengan ayahku? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana abuka arada amran fa asabahu. Ayahmu dulu waktu dermawan itu ingin sesuatu, ada yang dia cari dan dia mendapatkannya. Kata ahli ulama, maksudnya dia riya dan dia mendapatkan pujian tersebut. Oleh karenanya sampai sekarang orang-orang Arab kalau menyebutkan tentang kedermawanan, mereka contohkan Hatim At-Ta'i. Sampai sekarang, Hatim At-Ta'i itu disebutkan sangat dermawan. Sampai-sampai, kalau di malam hari, dia suruh nyalakan api di bukit. Supaya apa? Kalau ada musafir di malam hari kelaparan, lihat api tersebut, datang ke tempat dia jamu. Bahkan kalau tidak ada tamu, dia bilang sama budaknya, cari tamu biar makan di rumah. Kalau kau bisa dapat tamu, kamu merdeka. Subhanallah. Saking dermawannya. Tapi apakah bermanfaat dermawannya? Tidak bermanfaat. Apa kata Nabi? Kana abuka arada amran fa asabahu. Ayahmu dulu waktu itu ingin sesuatu, itu ingin riya, ingin zikir, disebut ulama zikir itu ingin disebut-sebut. Fa asabahu, dan dia dapatkan. Dapat atau tidak? Dapat, dipuji sampai sekarang. Oleh karena siapa yang mencari kenikmatan duniawi, sanjungan, pujian, dia tidak akan dapat akhirat. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Itulah surga kami berikan kepada orang-orang yang tidak ingin ketinggian di dunia, tidak ingin kedudukan. Yang buat kita riya itu kenapa sih? Karena ingin diakui, ya atau tidak? Orang ini nggak kenal siapa saya. Makanya saya harus kasih tahu. Saya ini yang bangun masjid ini. Saya ini yang ini. Saya ini yang bangun pondok itu. Saya ini yang memberi makan kepada fakir miskin. Saya ini yang haji sudah 25 kali. Saya ini yang umroh sudah 121 kali. Saya ini yang istrinya 4 kalau kamu mau tahu. Pamer semua amal soleh yang dia lakukan. Kenapa dia ucapkan? Supaya diakui. Setan gelitiki. Orang nggak tahu kau siapa. Kasih tahu. Cerita. Begitu diceritain, oh Masya Allah, oh ya, masitulah dia syahwatnya terpenuhi. Makanya Ibnu Taimiyah menyebutkan, ingin diakui, ingin disanjung, disebut dengan syahwatun khafiyah, syahwat tersembunyi. Sebagaimana seorang yang lapar kalau lihat makanan bersyahwat, seorang pemuda ketika melihat wanita yang cantik bersyahwat, demikian juga seorang ingin dipuji juga syahwat. Syahwat, ingin jadi penguasa, ingin jadi pejabat, ingin jadi disanjung, ingin diakui, ingin dinomorsatukan, syahwat. Siapa yang ganggu syahwatnya, dia tidak suka. Dia tidak suka. Inilah sebab kenapa kita akhirnya cerita amal soleh kita. Akhirnya kita ingin disanjung. Kenapa kita riya? Karena kita gila pujian. Dan ini penyakit, harus kita lawan. Jangan kita biarkan. Dari sinilah penting bagi kita untuk membahas tentang riya terselubung. Ya. Riya ada dua, ada riya terang-terangan, ada riya yang terselubung. Riya terang-terangan ya dia cerita, saya sudah begini, itu riya. Kamu riya ya? Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Mungkin kamu tidak tahu. Itulah. Ini
saya cerita bukan sombong, ya bukan, cuma sumber pemberitahuan aja, ini itu riya namanya. Tidak semua orang menceritakan kebaikannya itu riya, tapi nuansa riya sangat kental, hati-hati. Hati-hati. Riya terang-terangan ya. Riya terang-terangan. Ibadah kemudian bawa tim untuk shooting semua, sudah ya, repot. Tapi ada riya yang kedua, riya tersembunyi, tidak langsung. Dia takut dibilang riya, makanya dia riyanya terselubung. Dia mau riya tapi tidak mau dibilang apa? Riya. Dia mau riya tapi tidak mau dibilang apa? Riya. Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis memberikan beberapa contoh tentang riya terselubung. Maka saya akan menyebutkan beberapa contoh riya terselubung agar kita bisa menghindarinya, dan juga bisa menganalogikannya dengan yang lainnya. Seperti misalnya, seperti oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, kalau ada misalnya tadi, ada orang berpuasa, kemudian ada yang bilang, "Akhi, silakan makan." Terus dia bilang apa? "Ini hari apa, yo? Hari apa?" "Hari Kamis." "Tahu kan hari Kamis?" "Oh ya, lupa saya. Afwan." Supaya orang tahu dia itu setiap hari Kamis apa? Puasa. Seandainya dia bilang, "Saya sedang puasa," lebih ringan. "Apa, saya lagi puasa." Tidak dipahami dia selalu sering apa? Puasa. Kalau dia bilang saya lagi puasa, tidak dipahami dia selalu apa? Puasa. Karena puasanya biasanya puasa nadar, bisa jadi puasa utang, bisa jadi puasa kafarah. Apa, saya lagi puasa. Tapi kalau dia bilang, kata Ibnu Jauzi, "Ini hari apa, yo? Hari apa, yo? Hari Kamis kan?" "Oh iya." Jadi terkesan dia selalu puasa hari Kamis. Ini riya terselubung. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwasanya setiap hari Kamis dia selalu apa? Puasa. Hati-hati. Ini hari apa, yo? Ini hari apa? Hari Sabtu kan? Contoh. Ini riya terselubung. Contoh yang lain seperti riya yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, contoh seperti riya yang disebutkan dengan menceritakan kejelekan orang lain yang dipahami bahwasanya dia tidak melakukannya. Seperti dia bilang, "Si fulan itu, saya nggak pernah lihat dia sholat subuh." Subhanallah. Di masjid saya nggak pernah lihat dia sholat subuh, padahal dia tetangga masjid. Dipahami apa? Dia selalu sholat subuh berjamaah. Tapi dia tidak bilang gitu. Dia tidak bilang, "Kalau saya selalu di masjid." Enggak, itu riya, terang-terangan. Dia tidak ingin dibilang riya, maka dia bilang, dia nggak pernah kelihatan di masjid. Ini berbahaya. Ini riya plus ghibah. Riya plus ghibah. Ini berbahaya. Menceritakan kejelekan orang lain yang dipahami dia tidak begitu. Ketika dia menceritakan kejelekan orang lain, include untuk memuji dirinya sendiri. Ini paling berbahaya karena dia menggabungkan antara riya dan ghibah. Maka seorang memuji Allah kalau dia tidak seperti itu. Kalau ataupun dia menyebutkan kesalahan temannya dalam rangka menasihati. Tapi kalau dalam rangka memuji dirinya sendiri, maka inilah riya bohong. Ya. Di antara riya terselubung, misalnya adalah dia menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dalam rangka untuk menunjukkan kepada orang lain bahwasanya dia wali, bahwasanya dia itu diperhatikan oleh Allah, bukan untuk bersyukur. Kita disuruh menyebut nikmat-nikmat Allah dalam rangka untuk tawadhu, agar kita tahu semua nikmat ini dari siapa? Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Tujuannya apa? Supaya kau pandai bersyukur. Supaya tidak mengeluh aja. Nikmat Allah banyak. Kita sebut-sebut, kita sebut, ingatkan diri kita sendiri.
ingatkan anak istri supaya kita tidak supaya kita bersyukur. Kita sebut nikmat-nikmat tersebut. Atau kita sebut nikmat-nikmat tersebut dalam rangka kita tidak ujub sehingga kita nisbahkan kepada Allah. Seperti perkataan Sulaiman, "Ada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Tatkala Nabi Sulaiman berkata kepada anak buahnya, "Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin." Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Balqis sebelum Balqis dan anak buahnya datang menyerahkan diri kepadaku? Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni la alaihi laqawiyyun amin. Kata jin ifrit, saya bisa datangkan singgasana tersebut sebelum kau berdiri wahai Sulaiman, dan saya amanah dan terpercaya. Qala alladhi 'indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma istaqarra 'indahu, kata ada orang yang punya ilmu, saya bisa datangkan wahai Sulaiman singgasana tersebut sebelum kau mengedipkan matamu. Tiba-tiba singgasana Bilqis hadir di hadapan Sulaiman. Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini karunia dari siapa? Aku. Bukan kemampuanku. Liyabluwani. Allah mengujiku dengan karunia ini. Ashkuru am akfur. Apakah saya syukur ataukah saya kufur? Oleh karena ketika kita sebut nikmat-nikmat Allah, dalam rangka kita tawadhu, bahwasanya semua dari Allah. Bukan malah sombong. Bukan malah untuk riya menunjukkan kita ini wali. Saya kemarin di sana, tiba-tiba Allah tolong saya selamat. Saya kemarin di sana, tiba-tiba saya datang, tidak hujan, tiba-tiba hujan. Allah, Masya Allah. Saya pas ke situ, tiba-tiba begini, sehingga dia sebutkan semua macam-macam. Agar orang menyebut dia apa? Wali. Ini dia riya sebenarnya. Ingin diketahui karomahnya, ingin diketahui kehebatannya, ingin dipuji, ingin dianggap sebagai apa? Wali. Seorang ketika menyebutkan amal solehnya bukan untuk dipuji, tapi untuk bersyukur kepada Allah. Bukan untuk bangga dan sombong, tapi untuk tawadhu di hadapan Allah. Ini malah agar ingin dipuji, untuk diakui, untuk disanjung. Maka ini contoh riya yang tersembunyi, waspada. Kadang-kadang setan buat kita cerita sana, cerita sini. Ya. Contoh lagi, orang bercerita, misalnya sederhana, tentang indahnya keberhasilan dakwah. Ini setan masuk dengan cara yang halus. Dia bilang, Masya Allah, dakwah sunnah sekarang berkembang di mana? Saya ke sana rame, saya ke sini rame. Perkataan dia, saya ke sana yang hadir rame, saya ke sini yang hadir rame. Itu maksudnya apa? Maksudnya dia senang banyak orang udah ngaji, atau dia pingin pamer kalau saya kemana-mana apa? Rame. Apalagi disoting pakai drone. Kemudian yang hadir rame. Hanya Allah yang tahu. Tipis. Dia ingin menunjukkan saya hebat, saya kemana-mana. Orang rame. Atau dia sedang bahagia. Kajian sunnah di mana-mana apa? Rame. Beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda. Kalau dia bahagia karena kajian sunnah rame, itu tidak mengapa. Tapi kalau dia ingin menunjukkan saya kemana-mana rame, dihormati orang, dikawal sama ini, dikawal sana, dia tunjukkan, itulah riya. Para hadirin dan hadirat